subscribe ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan TS Channel. Sekarang saya ingin melanjutkan tentang bagaimana cara membuat kunci jawaban di Google Form yang sebelumnya udah bikin cara bagaimana membuat soal atau tugas di Google Form. Nah, untuk sekarang seperti biasa kita masuk dulu ke Google Drive. Di sini kita ketik Google Drive ya. Google Drive, ketik di sini Google Drive. Nah, di sini udah ada Google Drive, kemudian klik di sini, kemudian masuk kepada My Drive. Untuk masuk ke Google Drive itu kita harus pertama-tama harus membuat akun dulu di sini ya. Di Google Drive itu membuat akun seperti biasa, daftar dulu, masukkan email atau Gmail ya di sini. Kemudian ya kayak seperti masuk Facebook dan sebagainya, aplikasi lainnya itu harus menggunakan akun. Nah, setelah itu kemudian klik di sini Google Drive. Nah, kebetulan saya ini udah punya ya akunnya. Dan di sini saya udah banyak bikin tentang soal-soal latihan atau tugas Google Form. Ini sangat menurut saya sangat mudah sekali untuk memberikan tugas kepada siswa, untuk seorang guru atau dosen atau kakak kelas atau sebagai apalah, pokoknya ingin memberikan tugas atau apa bisa di sini. Dan kemudian nanti kita itu di sini itu nggak perlu periksa soal karena dengan sistem sendiri udah meriksa di sini ya. Kita lihat, nah ini hasilnya ini tentang penilaian tengah semester contohnya ya. Nah, ini saya buka ya, ini contohnya soal UMBN nih, saya bikin di sini untuk MTS ya, latihan UMBN kelas 9, saya buka di sini. Nah dulu kan saya udah pernah bikin ya. Nah, kemudian untuk melihat kunci jawaban atau membuat kunci jawaban, kita di sini klik ya pengaturan. Di sini ada tanda gini pengaturan, klik. Kemudian di sini kita ada umum, presentasi atau kuis. Klik aja yang kuis ya. Kemudian ini jadikan sebagai kuis, kan asalnya gini. Nah, sekarang kita klik ke sebelah kanan, jadikan sebagai kuis. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan tak terjawab, kita klik. Kemudian jawaban yang benar kita jangan diklik centang ya. Kenapa? Karena nanti siswa akan tahu jawabannya. Jadi kalau misalkan kita suruh remedial, jadi kalau siswa nggak tahu, nanti mereka akan berpikir. Kalau udah tahu, pasti dia akan dengan cepatnya mengisi ya, karena dia udah tahu jawabannya. Nah, setelah itu kita simpan ya, ada kata simpan di sini ya. Saya deketin nih kata simpan, klik di sini simpan. Nah, kemudian setelah itu nah, untuk setelah itu ya, kita nanti di sini akan ini ya. Di sini saya udah bikin kunci jawabannya. Kalau masih para guru atau dan ya kita ingin membuat kunci jawaban, di sini ada klik kunci jawabannya di sini. Klik aja kunci jawaban di sini. Kemudian nanti poinnya kita tentukan ya. Di sini udah ada jawabannya. Kenapa di sini dicentang 2? Karena ini emang jawabannya ada 2 ya. Jadi kalau yang misalkan pilih 1, kalau yang salah berarti klik aja di sini ya. Kalau ini yang benarnya misalkan. Nah, seperti itu. Kemudian nah di sini ada poinnya ya. Jadi untuk mengisi poinnya di sini kita misalkan di sini poinnya 104 ya, seharusnya harus jadi 100. Nah, berarti ini ada yang lebih soalnya. Nah,
kita di sini poinnya misalkan tentukan kalau 20 soal berarti poinnya harus 5 ya, karena 5 kali 20 100. Ini saya 25 berarti poinnya jadi 100 kali 4 ya, jadi 4 kali 25 jadi 100. Nah, yaitu ya. Terus ya kita lihat di sini soalnya nomor 1 udah ya. Nah kalau udah itu klik di sini selesai ya, klik di sini selesai. Ini soalnya ngacak ya, kayaknya diacak di sini ya. Itu nah udah gitu. Nah, nanti dengan sendirinya udah ada jawabannya. Terus di sini juga sama, contohnya seperti di sini kita ini kunci jawaban, klik ya. Nah, kemudian di sini ya ini udah jawabannya seperti ini. Langsung kalau udah selesai ini dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian waktu sebelumnya kita udah bikin soal. Nah, kalau pingin tambah lagi soal tinggal klik ini. Kalau ini fungsinya untuk tambah judul ya, untuk tambah judul. Kemudian kalau ini misalkan kalau ada gambar kita masukkan ke gambar. Kemudian kalau ini kalau misalkan ini kita punya YouTube, boleh ditambahin di YouTube di sini dan sebagainya. Enak, ini praktis. Nah, kemudian setelah itu kalau misalkan kita ingin buat tema, kita buat tema di sini ya. Kita buat tema di sini, kita klik aja di sini, kita pilih warnanya mau apa. Misalkan ini saya pengen ganti ke warna oranye. Nah, ini langsung berubah jadi oranye. Kemudian kalau misalkan kita ingin upload tema, kita klik aja di sini ya. Kita tinggal pilih aja nanti mau yang mana. Misalkan saya pengen berubah warnanya, misalkan jadi ini, boleh jadi kayak gini. Kemudian sisipkan di sini ya, sisipkan, maka nanti ini akan berubah. Itu temanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau misalkan ingin tambah dari upload dari yang ada di laptop, boleh. Jadi kita tinggal upload aja dari di laptop. Ada caranya ya. Jadi kalau ini udah disediakan, tapi kalau upload di laptop berarti kita harus pilih unggah foto atau ini file atau foto ya, boleh ya. Itu bebas ya. Nah, kemudian dalam pengaturan waktu nih, misalkan kita mengasihkan soal kepada siswa itu ingin 2 jam atau 90 menit, berarti kita klik aja di sini ya. Klik aja di sini caranya. Kemudian di sini ada from limiter. Kemudian limiter ini kebetulan saya udah upload download ya di situ. Nanti akan saya kasih tahu cara form limited, bikin form limited itu. Nah, ini karena kebetulan udah ada, jadi klik aja di sini ya. Kemudian di sini ada set ya, set limit. Kemudian di sini kita akan tentukan waktunya ya. Misalkan ini mau diujikan tanggal berapa ke siswa, boleh ya. Jadi ini kebetulan loading banget. Nah, kemudian di sini klik dalam select ya, data and time. Nah, kemudian di sini kita klik juga di sini ada select date ya. Kita misalkan ini tanggal 15. Kita kasihin tanggal 15 di sini contohnya 15 April. Kemudian di sini misalkan ini kan AM untuk siang, kalau FM untuk malam. Kita sampai jam 12.00 kita set, langsung save ya. Nanti dengan sendirinya akan di waktu mereka dengan nge-save sendiri waktunya, yaitu caranya untuk nge-save ya. Udah, kemudian klik lagi. Nah, setelah itu ini bikin soal sudah ya. Kemudian tadi setting, cara membuka kunci jawaban juga sudah, cara membuat kunci jawaban juga ada di sini di setelan ya. Kemudian nah, setelah itu misalkan ini tentang apa? Pratinjau. Jadi maksudnya kita tinjau soal itu di sini apakah udah ada yang benar atau apakah ada yang salah. Misalkan di sini
Saya di sini misalkan tinjau ya, ada karena ini jumlah harusnya 100 tapi ini lebih jadi 104, nggak tahu yang mana yang salah, ini harus saya perbaiki dan harus saya edit ya. Nah, kemudian kita lihat di sini nomornya apa sih ini? Oh iya. Oke, nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10 ya, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah ini 22, 23, 24, 25 udah. Tapi kenapa ini poinnya lebih ya? Kita lihat di mana ini kesalahannya. Poinnya kok lebih ya? Harusnya 100 ini. Di mana ini kesalahannya? Apakah nomornya yang lebih gitu ya? Ini 4, ini 1, ini kenapa lebih ya? Harusnya ini pas, harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh iya, ini 10-nya ada 2 nih, salah ya. Jadi 10-nya ada 2, kita akan hapus di sini ya. Kita akan hapus. Oke, kita hapus di sini, edit di sini ya. Edit ya di sini. Kita akan 10-nya ada 2. Bentar, cancel. Nah, ini 10-nya ada 2 nih. Edit. Ayo. Oke, kita akan edit nomor 10-nya ada 2 ya. Kita hapus dulu karena nanti pusing, sistem nilainya pusing nanti. Ini 10-nya ada 2, mana edit ya? Nah ini nih, kita klik di sini ya caranya. Oke, kita salah di sini, jangan di situ. Nomor 10 kita kliknya ya, ada 9. Nah ini ada 10-nya. Kita akan hapus ya 1 ya. Di sini ada tanda hapus di sini. Kita tinggal klik aja hapus ya, klik. Nanti akan hilang dengan sendirinya. Nah, udah hilang deh 10-nya. Jadi pas 100. Kita lihat 100 ini. Nah, udah ya. Itu caranya untuk menghapus, karena ini harus pas biar sistem nilainya gampang gitu, terus gak pusing nanti di sistemnya. Oke, kalau udah gitu kita klik di sini mau kirim, klik aja kirim di sini ya, klik kirim. Kemudian ini perpendek file, kalau ini terlalu panjang nggak bisa masuk nantinya, kita perpendek aja, klik. Kemudian di sini perpendek URL, maka ini linknya akan masuk nyampe ke siswa seperti ini. Kita salin, langsung klik di sini. Setelah itu baru share ke email maupun share ke WhatsApp atau dan sebagainya ya, terserah ibu bapak. Oke, cukup dari sekian untuk dari saya. Kelanjutannya kemudian nanti tunggu ada saya tutorial tentang Google Classroom, terus cara membuat kuisis, kemudian cara membuat website ya. Insya Allah nanti kedepannya saya akan bikin ya. Jangan lupa subscribe, tanda merah, kemudian share ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.